Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Bagaimana kabarnya teman-teman? Yang baik, Kak. Baik, Baik, baik. Alhamdulillah baik semua ya. Dan kembali di hari ini kita dipertemukan untuk tentunya kembali melaksanakan tugas kelompok yaitu menganalisis nilai-nilai berakhlak. Khususnya hari ini tugas kita adalah nilai adaptif itu sendiri. Dan sebelum kita menganalisis dan juga berdiskusi, saya izin share screen terlebih dahulu ya teman-teman. Baik, ini adalah tabel analisis kita. Apakah sudah tampil di layar teman-teman sekalian? Sudah, Kak. Sudah. Sudah? Baik, terima kasih. Jadi, tabel analisis substansi nilai-nilai berakhlak, khususnya adaptif, kembali kita akan menganalisis bersama dan juga berdiskusi bersama terkait tugas kelompok kita. Lantas, kita langsung kepada poin intinya, yaitu kegiatan yang akan kita lakukan. Yang akan kita analisis. Kegiatan yang kita akan analisis adalah peralihan elektronik, khususnya balik nama akta jual beli. Baik, teman-teman. Jadi, ini adalah kegiatan yang tentunya kita semua hampir kebanyakan di seluruh kantah kemarin baru launching program pelayanan elektronik dan sesuatu hal yang baru sehingga butuh nilai adaptif untuk kegiatan ini. Baik, kita akan melangkah kepada tahapan kegiatan yang akan kita lakukan. Tahapan kegiatan pertama dari teman-teman, seperti apa tahapan kegiatan yang kita lakukan di pelarian elektronik khususnya balik nama akta jual beli ini? Baik. Dari saya, tahapan kegiatan yang pertama itu adalah PPAT membuat dan menandatangani akta jual beli atau AJB pada aplikasi pelaporan akta PPAT dan juga mengisi data membuat surat pengantar akta. Baik, terima kasih Ibu Laras atas penyampaiannya terkait tahapan kegiatan pertama dan tahapan kegiatan kedua yang bisa kita lakukan seperti apa teman-teman? Silakan mungkin dari Ibu Iva. untuk tahap kegiatan yang kedua yaitu pelaksana atau petugas di kantor pertanahan menverifikasi isi akta dan kelengkapan berkas yang telah diinput secara elektronik oleh PPAT. Baik, terima kasih Ibu Iva. Dan tahapan ketiga seperti apa dari teman-teman sekalian? Silakan Mas Alga, tahapan ketiga, tahapan kegiatan yang bisa kita lakukan seperti apa? Baik, di tahapan ketiga itu bahwa PPAT membuat berkas, membayar PNBP menggunakan kode billing atau SPS, dan membawa berkas fisik ke kantor pertanahan untuk dibuatkan surat tanda terima dokumen fisik yang keluarnya outputnya PDF. Baik, terima kasih. Kita sudah punya tiga tahapan untuk kegiatan peralihan elektronik dalam hal balik nama akta jual beli. Kita akan mau tahu lagi nih, apakah masih ada tahapan selanjutnya yang bisa kita lakukan, seperti tahapan keempat atau kelima atau seterusnya. Silakan mungkin dari teman-teman, mungkin dari Ibu Amanda. Baik, untuk tahapan selanjutnya itu pelaksana melakukan pengecekan dokumen fisik jika berkas fisik sesuai, maka layanan peralihan ini dilanjutkan ke tahapan proses dan tanda tangan sertifikat elektronik. Baik, terima kasih Ibu Amanda atas penjelasannya. Dan berikutnya kita ke tahapan kelima. Apabila ada, silakan mungkin dari teman-teman, dari Ibu Yana. Ya, jadi setelah dilakukan proses verifikasi dan validasi data tanah selesai, jadi sertifikat ini akan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Kantor Pertanahan. Nah, setelah sertel ditandatangani secara elektronik, data sertifikat akan tersimpan dalam sistem database elektronik pertanahan atau KKP elektronik. Kemudian, pemohon atau PPAT akan mendapatkan akses unduhan atau salinan resmi sertifikat elektronik melalui sistem pelayanan elektronik. Baik, terima kasih. Dan tahapan kita kayaknya cukup di lima ini saja ya teman-teman ya. Untuk peralihan elektronik, balik nama, akta jual beli. Dan selanjutnya kita melangkah ke tabel berikutnya yaitu output dan hasil. Dari Ibu Laras seperti apa output dari kegiatan Ibu Laras ini, tahapan kegiatan ini seperti apa? Untuk tahapan yang pertama itu output yang bisa didapatkan itu adalah akta jual beli dan surat pengantar akta atau SPA yang sudah diinput ke sistem. Baik, terima kasih. Sedangkan untuk tahapan kedua, hasilnya seperti apa, Ibu Iva? Untuk output yang untuk tahapan kedua
yaitu akta dinyatakan sesuai atau tidak sesuai. Kalau misal udah aktanya sudah sesuai, maka dilanjut proses selanjutnya. Kalau tidak sesuai, maka akan dikembalikan untuk diperbaiki atau direvisi. Baik, terima kasih untuk hasil dari tahapan kedua. Kalau tahapan ketiga seperti apa, Mas Alga? Hasilnya atau outputnya? Baik, untuk di tahapan ketiga itu outputnya berupa bukti pembayaran PNBP, dalam hal ini SPS dan surat tanda terima dokumen fisik. Baik, terima kasih. Kalau untuk tahapan ketiga, keempat, output hasilnya seperti apa, Mbak Amanda? Untuk output atau hasilnya di tahapan keempat itu berkas itu dinyatakan sesuai dan status layanan berubah menjadi proses seperti itu. Baik, terima kasih. Dan untuk tahapan terakhir, tahapan kegiatan seperti apa output atau hasilnya, Mbak Yana? Ya, jadi output yang terakhir yaitu mendapatkan sertifikat elektronik yang sah dan tanda tangan digital. Baik, dan tanda tangan digital ya. Baik, Ya, selanjutnya kita akan beranjak ke kolom berikutnya, yaitu kolom keterkaitan substansi mata pelatihan, khususnya nilai-nilai berakhlak, lebih terkhusus untuk nilai adaptif itu sendiri. Kalau lebih dari nilai adaptif, kompeten, dan lain sebagainya, tidak apa-apa. Silakan mungkin dari teman-teman, dari Mbak siapa, Mbak Laras, silakan Mbak Laras. Oke, yang pertama itu ada akuntabel ya, Kak. Itu proses Hmm, verifikasi by system menjamin keteransparan data dengan menghilangkan diskresi atau manipulasi dan menegaskan pertanggungjawaban data sesuai dengan standar prosedur. baik. Oh, ini akuntabelnya ya. Kalau berikutnya dari Mbak Iva, nilai apa Mbak Iva yang bisa di dikaitkan dengan kegiatan kita? Untuk nilai yang kedua yaitu berorientasi pelayanan. Yang mana layanan online termasuk SPS elektronik mempercepat waktu tunggu dan memberikan kemudahan secara langsung meningkatkan kepuasan pengguna layanan. Baik, terima kasih Mbak Iva. Kalau nilai berikutnya, kira-kira nilai apa yang bisa diterapkan dalam kegiatan kita atau keterkaitannya dengan kegiatan kita? Mungkin dari Mas Alga? Baik, untuk keterkaitan pada substansi agenda 2 yaitu nilai kompeten juga ada di mana pelaksana layanan pertanahan dituntut untuk memiliki keahlian teknis dalam mengoperasikan sistem elektronik sekaligus mampu memverifikasi dan membandingkan data digital dengan dokumen fisik. Tujuannya adalah untuk memastikan adanya sinkronisasi yang akurat antara kedua jenis data tersebut yang pada akhirnya menjamin kualitas dan akurasi hasil layanan yang diberikan. Baik, terima kasih Mas Alga atas penjelasannya. Dan nilai berikutnya dari teman-teman, kira-kira ada nilai dari berakhlak? Mungkin dari Bu Baik, Amanda? saya dari eh, nilai loyal ya, Kak, ya untuk penerbitan sertifikat elektronik ini yang dilengkapi tanda tangan merupakan komitmen pengabdian untuk menjaga keamanan data pertanahan dan melindungi kepentingan masyarakat dari praktik mafia tanah. Baik, terima kasih. Masih ada nilai yang bisa kita eh, keterkaitannya dengan kegiatan kita, khususnya adaptif. Mungkin seperti apa, Mbak Yana? ya. Baik, jadi untuk nilai adaptif yaitu transformasi dari manual ke sistem digital menunjukkan kemampuan organisasi untuk berinovasi dan menyesuaikan diri dengan teknologi yang berujung pada peningkatan efisiensi proses bisnis. Baik, terima kasih. Dan masih ada satu nilai nih. Kira-kira nilai kolaboratif masih bisa enggak? Silakan, mungkin dari teman-teman. Mungkin terakhir dari saya ada nilai kolaboratif, di mana sinergi yang kuat antara PPAT dan BPN, dan juga integrasi data dengan instansi lain seperti pajak dan Dukcapil adalah kunci substansi untuk menjamin validitas dan kelancaran proses. Baik, terima kasih Ibu Laras. Nampaknya kita sudah mencakup semua nilai-nilai berakhlak tentunya. Dan kita beranjak ke kolom berikutnya, yaitu kolom kontribusi terhadap visi misi ATR BPN. Kira-kira seperti apa visi ATR BPN? Kegiatan kita berkontribusi terhadap visi itu sendiri. Mungkin dari Iya. teman-teman? Mhm. Untuk kontribusi terhadap visinya yaitu mewujudkan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang berkualitas
kontribusinya mempercepat proses pendaftaran hingga terbitnya. Baik, terima kasih Bu Iva. Kalau dari segi misinya itu sendiri, kira-kira seperti apa dari teman-teman? Dari Pak Alga mungkin? Baik, untuk dari misinya itu berkontribusi pada misi satu, yaitu menyediakan data pertanahan yang valid dan terpercaya dengan proses verifikasi yang berlapis. Oh, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya masih ada visi misi yang kegiatan kita berkontribusi terhadap visi misi ATR BPN. Silakan mungkin dari Mbak Amanda. Baik, untuk misi selanjutnya yaitu pelayanan menjadi lebih cepat dan akuntabel karena dokumen tersebut tersertifikasi digital dan dapat diverifikasi secara daring. Lalu setelahnya itu dapat mencegah sengketa pertanahan akibat dokumen fisik yang hilang atau dipalsukan. Oh, berarti misi kedua dan misi ketiga ya, cocoknya ya. Ya, baik. Untuk masih ada enggak misi 4 dan misi kelima yang sesuai dengan kegiatan kita, Mbak? Mungkin dari Mbak Yana? Ya, jadi misi keempat yaitu mendorong transformasi digital menuju sistem pertanahan terpadu dan paperless. Untuk misi kelima yaitu sistem elektronik meminimalkan tatap muka langsung sehingga menutup peluang terjadinya pungutan liar atau gratifikasi. Baik, terima kasih. Dan untuk selanjutnya kita beranjak kepada kolom penguatan nilai organisasi. Seperti apa kira-kira penguatan nilai organisasi pada kegiatan kita ini? Silakan mungkin dari Ibu Laras. Baik, berdasarkan Kepmen 115 garing ISKA OT.02 garing V 2020 melayani programnya memangkas waktu proses atau disebutkan bisa memangkas waktu hingga 30%, mengurangi birokrasi dan memungkinkan proses verifikasi data secara daring serta mempermudah masyarakat dan mempercepat layanan pelayanan jadi lebih efisien dan ramah. Baik. Berikutnya, dari tadi nilai melayani, nilai profesional seperti apa? Mungkin dari Mbak Iva. Ya, untuk nilai penguatan yang kedua yaitu profesional. Proses dilakukan berbasis sistem elektronik yang terintegrasi dengan data penduduk atau dengan perpajakan dan sesuai dengan prosedur digital. Ini memastikan standar kerja yang tinggi dan modern. Proses terstandar dan berbasis teknologi canggih meminimalkan kesalahan manual dan subjektivitas. Baik. Sekarang kita beranjak kepada terpercaya, profesional dan terpercaya, khususnya terpercaya seperti apa? Silakan mungkin Pak Alga. Baik, untuk terpercaya mungkin yang dimaksudkan adalah digitalisasi atau dalam hal ini sertifikat elektronik dan verifikasi data yang terintegrasi yang menghilangkan celah untuk pemalsuan dokumen dan praktik curang. Proses menjadi transparan dan akuntabel, meningkatkan keamanan hukum kepemilikan tanah dan memupuk kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan itu sendiri. Baik, terima kasih teman-teman. Dan nampaknya tabel analisis kita sudah lengkap dan semoga bisa mendapat nilai maksimal dan juga semoga bisa menjadi panduan bagi kelompok-kelompok lain tentunya. Dan tidak terasa kebersamaan kita sudah cukup sampai di sini. Dan terima kasih atas keluangan Bapak Ibu sekalian untuk menganalisis tabel substansi ini. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.